wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Firda Rustadewi. Aku mahasiswi dari Universitas Pamulang. Kali ini ditugaskan oleh Bu Nurwita dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Nasional untuk membahas tentang pengertian kurs mata uang. Dan dari kalian ada yang tahu nggak sih apa itu kurs mata uang itu? Yuk kita bahas ya. Di video ini aku akan membahas 5. Yang pertama, pengertian kurs mata uang. Yang kedua, jenis-jenis kurs mata uang. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kurs mata uang itu sendiri. Yang keempat, manfaat kurs mata uang bagi perusahaan. Dan yang kelima, kesimpulan. Dan yang pertama adalah apa itu kurs mata uang? Jadi, pengertian kurs mata uang itu secara sederhana ialah harga atau suatu nilai mata uang dalam mata uang lain. Jadi, kurs ini biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Nah, kurs ini disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika kita melakukan atau menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Dalam kurs mata uang asing, ada yang disebut sebagai revaluasi dan devaluasi. Nah, revaluasi itu sendiri adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan kurs mata uangnya terhadap mata uang asing. Dan jika devaluasi, sebaliknya, kebijakan pemerintah untuk menurunkan kurs mata uang terhadap mata uang asing. Setelah pengertian tadi, kurs ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kurs jual. Yang kedua, kurs beli. Yang ketiga, kurs tengah. Yang pertama, kurs jual merupakan kurs yang digunakan apabila pedagang valuta asing atau bank itu membeli valuta asing atau apabila kamu menukarkan valuta asing yang dimiliki oleh kamu dengan mata uang negara kita, rupiah. Dan juga dapat disebut sebagai kurs yang diberlakukan apabila pedagang valuta asing atau bank itu membeli mata uang negara asing. Lalu yang kedua, kurs beli. Kurs beli ini merupakan kurs yang difungsikan atau digunakan apabila pedagang valuta asing atau bank menjual valuta asing atau juga kita, negara asing, yang akan menukarkan mata uang dengan negara kita dengan mata uang negara asing yang kita inginkan. Dapat disebut juga sebagai kurs yang diberlakukan pedagang valuta asing atau juga bank pada saat menjual mata uang negara asing kepada para pembeli. Yang terakhir, kurs tengah merupakan kurs antara kurs jual beli. Kurs ini ditambah kurs beli lalu dibagi 2 atau juga kurs rata-rata. Faktor yang mempengaruhi nilai kurs mata uang. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Yang keempat, aktivitas neraca pembayaran. Yang kelima, tingkat penghasilan relatif. Yang keenam, ekspektator kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang di negara tersebut. Jadi, kebijakan ini dibuat sebagai yang pertama, menghindari berbagai hambatan terhadap nilai tukar valuta asing. Yang kedua, menghindari berbagai hambatan terhadap perdagangan nasional. Yang ketiga, upaya intervensi dalam pasar uang dengan cara jual beli mata uang. Intervensi pasar ini dilakukan biasanya dengan alasan berikut. Yang pertama, memudahkan perubahan nilai tukar mata uang domestik. Yang kedua, mengkondisikan nilai tukar mata uang domestik pada batasan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, sebagai respon terhadap hambatan yang bersementara. Yang terakhir, untuk mempengaruhi variabel makro, misalnya inflasi, tingkat pendapatan. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Lalu, yang kedua, tingkat inflasi. Dalam pasar valuta asing, yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. Dengan begitu, perubahan dalam negeri
akan relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Yang ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Arus modal internasional akan dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. Akan mempengaruhi operasi pasar valuta asing dan pasar uang. Ketika terjadi aktivitas transaksi, maka bank akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga di pasar modal dan global dengan pandangan yang berasal dari keuntungan. Yang keempat, aktivitas neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur. Pengaruh kurs mata uang asing terhadap bisnis. Yang pertama, pengaruh terhadap importir. Yang kedua, pengaruh terhadap eksportir. Yang ketiga, pengaruh terhadap hutang piutang. Yang keempat, pengaruh terhadap pemilik modal. Terhadap importir, jika kamu memiliki bisnis di bidang penjual produk yang mengharuskan mengimpor barang baku dari luar negeri, tentu nilai kurs ini sangat menentukan keuntungan yang akan kamu dapatkan. Tetapi, dalam kondisi rupiah yang melemah terhadap mata uang asing, yang umumnya dolar, maka akan membuat perusahaan kamu mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka perusahaan akan mengalami kerugian jika tidak menaikkan harga jual produk. Yang kedua, pengaruh terhadap eksportir. Perubahan nilai kurs ini lebih sering menguntungkan bagi pembisnis yang melakukan kegiatan ekspor. Nilai tukar dolar yang seiring menguat menyebabkan harga jual produknya yang diekspor ke luar negeri akan semakin terjual dengan harga tinggi karena konsumen akan membayar dengan dolar. Tentu hal ini sangat menguntungkan. Yang ketiga, pengaruh terhadap hutang piutang. Jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap mata uang asing, ini akan merugikan pengusaha yang memiliki utang luar negeri karena nilai utangnya akan semakin tinggi juga. Jadi, sebaiknya bagi kamu pembisnis menghindari utang piutang dengan luar negeri. Selanjutnya, manfaat kurs bagi bisnis. Jadi, kurs ini menjadi alat tukar barang dan jasa yang dilakukan antar negara, sehingga manfaat kurs ini dirasa penting dalam perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor. Oke guys, akhirnya ini selesai juga. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.